Motivasi belajar. Kata motivasi berasal dari kata motif. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa peranan motivasi belajar diantaranya yaitu A. Motivasi sebagai penentu pembelajaran efektif ataupun penentu keberhasilan ataupun kegagalan belajar, karena motivasi sebagai sumber dorongan untuk keberhasilan dalam belajar. B. Pembelajaran yang memiliki motivasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan, dorongan, motif, dan minat dari peserta didik. C. Motivasi mendorong peserta didik untuk kreatif dan inovatif dalam mencapai tujuan dari pembelajaran. D. Berhasil atau tidaknya menumbuhkan motivasi dalam pembelajaran terkait dengan pengelolaan kelas. B. Jenis motivasi belajar. Secara umum motivasi tumbuh dan berkembang dipengaruhi dari diri individu sendiri, intrinsik, dari luar, lingkungan, ekstrinsik. Yang pertama, motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar. Motivasi ini tidak mutlak, bukan berkaitan dengan aktivitas belajar. Misalnya, anak rajin bermain untuk memperoleh hadiah yang dijanjikan orang tuanya. 2. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang mencakup dalam situasi belajar yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan peserta didik sendiri. Motivasi ini sering disebut sebagai motivasi murni atau motivasi yang sebenarnya. Sedangkan berdasarkan proses perkembangannya, maka motivasi atau motif menurut Abid Syamsuddin Makmun dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, motif primer atau motif dasar menunjukkan pada hal-hal yang dasar. Motivasi ini berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Motif ini sering juga disebut dengan istilah dorongan drive. 2. Motif sekunder menunjukkan pada motif yang perkembangan pada diri individu karena pengalaman dan dipelajari, yang termasuk di dalamnya antara lain faktor yang mempelajari motif sosial, ingin dihargai persetujuan. C. Teori-teori motivasi belajar. Sehingga banyak teori yang mengkaji mengenai motivasi margon. Berikut beberapa teori motivasi. A. Teori kebutuhan. Teori ini bisa berasumsi bahwa perilaku manusia pada hakikatnya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan baik fisik maupun psikis. Mengembangkan teori kebutuhan membagi kebutuhan terdiri atas kebutuhan psikos, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta, dan kebutuhan harga diri. B. Teori efikasi diri. Teori ini juga disebut teori kognisi sosial atau teori pembelajaran sosial. Efikasi diri mencakup pada penilaian orang tentang kemampuan mereka untuk melakukan perilaku yang diperlukan. C. Teori penguatan. Yasmin Martini mengungkapkan dalam teori ini berlakunya hukuman pengaruh yang menyatakan bahwa manusia cenderung untuk menguntungkan diri dan menyalahkan perilaku yang melibatkan timbulnya. D. Teori kebutuhan berprestasi. Setiap manusia memiliki motif yang tinggi dan ada pula yang memiliki motif rendah. Menjelaskan tentang bahwa manusia yang bergelombang dari motif tinggi ditandai dengan dua ciri, yaitu menyenangi situasi yang menuntut tanggung jawab pribadi untuk menyelesaikan masalah, cenderung mengambil risiko yang moderat dibanding dengan risiko rendah atau tinggi, selalu mengharapkan baikan nyata dari semua unjuk kerja yang telah dilakukan. D. Strategi menumbuhkan motivasi belajar. Motif-motif mulia luhur yang dapat diterima masyarakat. Untuk itu, berbagai usaha dapat kita lakukan, yaitu mengatur dan menyediakan situasi-situasi lingkungan, keluarga maupun sekolah, membangkitkan kompetensi diri dengan jalan timbulkan rasa puas dengan hasil-hasil yang diprestasi yang telah dicapai meskipun sekecil apapun hasilnya.
sedangkan menjelaskan upaya meningkatkan motivasi belajar sebagai berikut. Yang pertama, upaya menggerakkan motivasi guru sering menjumpai kelas yang waspada dan penuh perhatian sehingga guru harus bisa menciptakan lingkungan yang wirasarang agar peserta didik memberikan sambutan terhadap pembelajaran oleh guru. Yang kedua, upaya memberikan harapan peserta didik memiliki harapan-harapan tertentu setelah menyelesaikan pembelajaran atau tugas sehingga guru perlu memberikan harapan-harapan tertentu untuk menggugah motivasi belajar siswa. Yang ketiga, upaya pemberian insentif sebagai objek, tujuan atau simbol yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan atau kegiatan siswa. 4. Upaya mengatur tingkah laku guru perlu mengatur tingkah laku peserta didik dengan cara situasi siswa melakukan respon yang sebenarnya sebagai pengganti tingkatan yang tadinya tidak benar. Strategi untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa yakni: yang pertama, menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. Pada permulaan belajar mengajar seharusnya terlebih dahulu seorang guru menjelaskan mengenai tujuan yang dicapainya kepada siswa. Yang kedua, hadiah, memberikan hadiah untuk peserta didik yang berprestasi. Hal ini akan memicu semangat mereka untuk bisa belajar dengan giat. Lagi di samping itu, peserta didik yang belum berprestasi akan bermotivasi untuk bisa mengajar peserta didik yang berprestasi. Yang ketiga, saingan dan kompetisi. Guru berusaha mengadakan persaingan di antara siswanya untuk meningkatkan prestasi belajarnya dan berusaha memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya. Yang keempat, pujian. Sudah sepantasnya peserta didik yang berprestasi untuk diberikan penghargaan atau pujian, tentunya pujian yang bersifat membangun.